Video saya sebelum ini yang berjudul "Saya Tidak Setuju dengan Panji Gumilang" menjadi menarik bagi saya. Komen-komennya bagi saya itu menarik. Kenapa menarik? Karena banyak sekali yang kemudian memaksa saya untuk setuju dengan Panji Gumilang. Nah, pertanyaan saya kali ini, mengapa saya harus setuju dengan Panji Gumilang? Sahabat Bahtera, saya ingin mengajak Anda yang mau, ya nggak mau ya silahkan. Mengajak Anda yang mau untuk belajar tentang pikiran kita sendiri, tentang persepsi pikiran kita sendiri, dan tentang apa yang dimaui oleh pikiran. Yang ternyata pikiran itu hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat, mendengar apa yang ingin dia dengar, kemudian mengerti apa yang ingin dia mengerti. Nah, video sebelum ini tuh menarik sekali lagi ya bagi saya. Video saya berjudul "Saya Tidak Setuju dengan Panji Gumilang". Kemudian ada yang menyarankan saya untuk tabayun, bertemu dengan Panji Gumilang. Nah, pertanyaan saya, mengapa saya harus bertabayun? Bukankah saya tidak menyalahkan Panji Gumilang? Saya tidak memfitnah Panji Gumilang. Dan saya juga tidak menjelek-jelekkan Panji Gumilang. Kalau saya bertabayun, saya harus bertemu dengan seseorang untuk mengklarifikasi apa yang tidak saya tahu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham, supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi saling menyalahkan, saling menghina. Ini kan enggak kan? Saya hanya menyebutkan saya tidak setuju. Yang tidak saya setuju itu kan pendapat. Sekali lagi, lihat video itu kembali. Apakah saya menyalahkan? Apakah saya memfitnah? Apakah saya menjelek-jelekkan? Yang saya buat di video itu sekali lagi adalah saya tidak setuju. Yang tidak saya setujui adalah pendapatnya. Loh, bukankah ini wajar? Soekarno dan Hatta menjalankan pemerintahan bersama-sama. Presiden dan wakil presiden. Kalau kita baca, banyak konflik tidak setujunya antara ide keduanya. Hatta kadang tidak setuju dengan Soekarno. Soekarno kadang juga tidak setuju dengan Hatta. Biasa kan? Loh, di dalam opini, di dalam pemikiran, di dalam pola pikir, di dalam melaksanakan konsep-konsep pemikiran, setuju dan tidak setuju itu wajar. Karena bukan menyalahkan loh. Kalau saya mengatakan saya tidak setuju dengan si A, ini kan bukan berarti saya menyalahkan si A. Atau saya kemudian memfitnah si A, kan enggak kan? Tidak setuju atas pendapat, atas konsep, atas gagasan, ini kan biasa. Yang tidak setuju dengan saya banyak. Tapi kemudian apakah saya memaksakan agar Anda setuju dengan saya? Enggak kan? Dan saya yakin kok, Panji Gumilang juga tidak memaksakan orang-orang untuk setuju dengan dia. Semua orang setuju. Saya yakin enggak. Karena semua orang yang mengemukakan gagasan, semua orang yang mengemukakan konsep, ide-idenya di ruang publik, sudah pasti sadar bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan saya tidak mengomentari kasus. Oh no, enggak. Saya tidak mengomentari kasus, tidak.
yang saya buat video untuk pembelajaran. Kan untuk pembelajaran kan, untuk pembelajaran pikiran kita bersama-sama, cara berpikir kita, cara melihat pikiran kita sendiri, cara melihat pikiran orang lain. Yang saya buat itu adalah konten tentang pemikiran seseorang atau pendapat seseorang. Bukan kasusnya. Makanya di video itu juga di awal saya sebutkan, saya tidak akan membahas tentang kasus Ponpes Al Zaitun. Yang saya bahas adalah saya tidak setuju dengan Panji Gumilang. Yang saya tidak setujui ya cara dia untuk mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Simple kok. Kemudian kalau ada yang mengharapkan saya atau menyarankan saya untuk bertabayun, untuk bertemu, tujuannya apa? Apakah Anda yang menyarankan itu punya tujuan agar saya kemudian setuju dengan pendapatnya? Nah, untuk apa? Untuk apa? Saya bertabayun, orang bertemu ini kan untuk mengklarifikasi masalah. Sedangkan ini kan bukan masalah. Setuju dan tidak setuju atas pendapat itu biasa, itu bukan masalah. Sebaiknya Pak Agung bertemu. Lah, sekali lagi, mengapa Anda menyarankan itu? Anda menyarankan itu tentu agar setelah bertemu saya menyetujui. Sekali lagi kan saya tidak menyalahkan. Bahkan ketika ada sebuah lembaga yang mengatakan bahwa Panji Gumilang kafir misal. Lembaga itu yang mengatakan loh, saya nggak ngatain kan. Saya tidak mengatakan itu. Nah, lembaga itu yang harus bertabayun. Karena itu sudah justifikasi. Itu sudah penghakiman. Lalu mengatakan orang kafir misal. Itu kan penghakiman. Nah, itu yang harus bertabayun. Itu yang harus bertemu. Supaya apa? Supaya penghakimannya bisa diklarifikasi. Betul atau tidak. Atau bahkan kemudian ada yang membuat penilaian. Panji Gumilang sesat, misal. Ini kan penilaian, kan? Banyak lembaga-lembaga yang menilai itu. Dan banyak orang yang menilai seperti itu. Itu penilaian, kan? Nah, kalau itu wajar dan wajib bertabayun. Karena sudah melakukan justifikasi. Sudah melakukan penilaian bahwa orang lain sesat. Oh, itu harus bertemu, harus ngobrol, harus berdialog, supaya penghakimannya bisa diklarifikasi mengapa dia menyebutkan sesat. Kemudian ada argumen, sesat atau tidak. Nah, itu harus. Nah, sedangkan video kemarin kan enggak. Ada justifikasi enggak? Enggak ada kan? Ada penghakiman enggak ada kan? Saya sekali lagi hanya bilang bahwa saya tidak setuju. Mungkin Anda itu nggak ngelihat lengkap videonya, hanya lihat judul. Kemudian ketika Anda menjadi justice warrior, lalu Anda yang melakukan penghakiman terhadap video itu. Menyarankan saya untuk ini, supaya saya setuju. Loh, kenapa setuju dan tidak setuju itu harus dipaksakan? Sekali lagi, bukankah sebuah gagasan, sebuah konsep, itu sudah biasa ada yang setuju dan ada yang tidak? Biasa kan? Selama setuju dan tidak setuju itu tidak saling justifikasi salah, selama setuju dan tidak setuju itu tidak saling menghakimi apakah itu sesat, apakah itu kafir, fair. Karena tidak ada penghakiman, tidak ada justifikasi tadi. Orang hanya tidak setuju dengan pendapat kok. Terus mau diapain? Wajar. Di tingkat RT pun, ketika ada ide untuk mengelola RT itu ada yang setuju dan ada yang tidak. Ketika tidak setuju, sekali lagi, kan bukan berarti menyalahkan.
Kalau bagi saya, ketika saya melihat yang tidak saya setujui dari Panji Gumilang, tentu ada hal-hal yang saya setujui. Karena tidak mungkin seseorang itu mutlak hanya membawa satu sisi yang bisa kita lihat. Kita kadang tidak setuju dengan seseorang. Misalnya ini yang banyak terjadi. Anda nggak setuju dengan Presiden Jokowi. Kemudian Anda tertutup hanya melihat ketidaksetujuan itu. Padahal kalau kita mau fair, tentu ada hal-hal yang Anda setujui juga dari Presiden Jokowi. Ketika kita melihat orang putih, di situ ada hitam. Ketika Anda melihat orang hitam, di situ ada putih. Jadi bagian-bagian kita itu tentu akan mempunyai sisi-sisi dualitasnya. Sekali lagi, kalau saya setuju, pasti ada yang tidak saya setujui. Kalau saya tidak setuju, pasti ada yang saya setujui. Bagi Anda yang setuju dengan pendapat-pendapat saya, tentu ada bagian-bagian pendapat saya yang tidak Anda setujui. Ketika Anda tidak setuju dengan pendapat-pendapat saya, pasti ada bagian pendapat saya yang Anda setujui. Kalau hanya satu sisi, itu berarti kita menutup pandangan kita akan dualitas di dalam kehidupan. Artinya bahwa kita terbawa dendam, kita terbawa amarah. Sehingga yang Anda lihat itu adalah hal-hal yang tidak disetujui. Ketika Anda melihat hal-hal yang tidak disetujui dalam diri Agung WB, semua hal menjadi tidak setuju. Wah, ini nggak mungkin kan? Sama dengan video yang kemarin. Sekali lagi kalau saya mengatakan saya tidak setuju dengan Panji Gumilang, tentu ada sisi-sisi yang saya setujui. Karena tidak setuju itu bukan mutlak. Setuju juga bukan mutlak. Jadi mari kita lihat kembali cara berpikir kita. Kita lihat kembali cara kita memandang sesuatu. Atau kalau lihat video itu mbok yang lengkap. Dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Supaya Anda yang tidak justifikasi. Lo malah melakukan justifikasi kan? Malah melakukan sebuah pemaksaan tentang ketidaksetujuan saya yang harus diubah menjadi setuju ketika saya diharapkan ketemu dengan Panji Gumilang. Nah, ini kan cara berpikir yang keliru, yang tidak tepat. Coba lihat kembali video itu. Apakah ada justifikasi saya bahwa Panji Gumilang salah? Apakah ada justifikasi saya bahwa Panji Gumilang sesat? Apakah ada? Apakah ada justifikasi saya bahwa Panji Gumilang kafir? Misalnya itu. Ada nggak justifikasi? Enggak kan? Sekali lagi saya hanya mengatakan saya tidak setuju dengan cara penyampaian gagasan dan penerapan gagasan dari seorang Panji Gumilang. Dan bagi saya itu biasa. Anda setuju, tidak setuju dengan orang itu biasa. Dan kita tidak bisa mengharapkan semua orang setuju dengan kita. Ketika Anda punya gagasan, ketika Anda punya pendapat, Anda nggak akan bisa membuat semua orang itu setuju dengan gagasan Anda. Bahkan kemudian ada komen yang menggoblok-goblokan saya. Agung WB goblok. Karena tidak setuju dengan Panji Gumilang, saya dibilang goblok. Loh, apakah ketika saya setuju dengan Panji Gumilang itu kemudian saya pintar, saya pandai? Gitu? Kan nggak ada hubungannya. Menyetujui pendapat atau tidak menyetujui pendapat itu nggak ada hubungannya dengan pintar atau tidak. Ini hanya masalah cara pandang. Bukan tentang salah menyalahkan. Bukan tentang penilaian-penilaian yang merugikan, justifikasi. Kalau Anda lihat berita-berita itu ya tadilah.
lembaga-lembaga yang kemudian melakukan justifikasi terhadap Panji Gumilang, bahwa itu kafir, itu sesat, itu menyimpang. Nah, itu yang perlu tabayun, itu yang perlu ketemu supaya ada klarifikasi. Kalau masalah setuju dan nggak setuju, biasa. Gagasan, pendapat, disetujui dan tidak disetujui, itu biasa. Nah, ini sudah saya bikin video yang kedua, kalau sampai gagal paham juga ya kebangetan. Kebangetan kalau nonton video ini dan masih gagal paham juga. Sekali lagi, lihat baik-baik video itu, kemudian rinci. Apakah ada bentuk ketika saya menyalahkan orang lain? Apakah ada segmen ketika saya menjustifikasi? Bukankah sekali lagi yang saya ungkapkan hanya saya tidak setuju? Terima kasih banyak atas komen-komennya, atas atensinya. Saya sekali lagi berterima kasih apapun itu, karena Anda memberikan masukan untuk membuat saya bisa membuat ide kembali dan membuat saya untuk bisa melihat kembali cara berpikir saya, cara pandang saya, cara saya melihat pikiran-pikiran yang berjalan, loncatan-loncatan pikiran yang liar. Dan itu yang ingin saya ajak sebetulnya. Mari kita belajar. Belajar tentang cara berpikir kita sendiri. Belajar tentang cara pikiran itu liar dan bagaimana pikiran itu hanya ingin mendengar yang ingin dia dengar, melihat apa yang ingin dia lihat, mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Jadi wajar bila Anda tidak menemukan itu di dalam video saya, tentu Anda akan mengumpat saya. Karena sifat pikiran tadi akan menyalahkan saya, justifikasi. Jadi gimana? Mengapa saya harus setuju dengan Panji Gumilang? Anda bisa jawab nggak? Mengapa saya harus setuju dengan Panji Gumilang? Kan pertanyaannya sederhana kan? Kalau kemarin saya bikin video bahwa saya tidak setuju, dan sekarang Anda memaksa saya agar saya setuju, Anda memaksa saya untuk ketemu agar saya setuju, pertanyaan saya adalah, mengapa saya harus setuju dengan Panji Gumilang? Ingat, tonton video dengan cermat dari awal sampai akhir, supaya nggak gagal paham. Supaya jangan sampai yang melakukan justifikasi itu malah Anda. Yang melakukan penghakiman itu malah Anda. Yang menyalahkan itu malah Anda. Saya nggak nyalain orang lain kok, Anda malah nyalain saya. Lucu kan? Pikiran itu lucu kan? Ditipu oleh pikiran itu sesuatu yang lucu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya, sudah mampir di video saya, sudah memberikan komen, dan itu memajukan saya, membuat saya belajar lagi, membuat saya meneliti lagi, membuat saya menelaah lagi tentang cara berpikir saya sendiri. Mungkin nggak tepat, mungkin salah, dan saya selalu memperbaiki itu untuk ke depan. Karena Anda semua adalah guru saya. Anda semua mengajarkan saya untuk terus belajar. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.